Jakarta Raya seneng saya. Oh. Bisa ria saya Pak. Bisa ria ya. Jakarta Raya tuh. Jakarta Raya. Jakarta Raya. Menuju Supreme Pak. Apa-apa. Ya, bener. Pelan-pelan aja. Capek Pak masih. Emang capek. Bapak belum ngerasain aja di Supreme, Pak. Plus 1 minus 30. Allahu Akbar. Serius. Apaan? 20. Gua yang ngerasain Supreme. 30 25 tuh udah paling normal nih kalau kalah. Berarti musuh lo itu lebih rendah dari lu. Enggak. Iya kan? MMR-nya emang udah tinggi banget. Udah Supreme. Waktu gua banyak-banyaknya gue 25. 25 sampainya tuh 30. Gua pernah 30. Karena pastinya ini akan mendongkrak dari mentalitas mereka untuk bisa langsung menuju ke upper bracket selanjutnya. Yang kalah akan menuju ke lower bracket tapi tetap dengan best of 5 series. Yes, dan tentunya gimana? Bapak lu? Best of 5 series. Upper. Apa? Iya, kalau Iya. lower best Lower of 3. three. Masih best of 3 lebih tepatnya Iya, ya. kalau lower 3, Yes. upper 5 ya. Makanya langsung saja kita saksikan inilah dia EVOS SG versus Bedel. Yap. Ini ada info nih Apa? dari followersku ya. Apa Namanya tuh? Nabil Asbullah. Oke. Halo, Dari Nabil. mahasiswa Turki dia bilang, Bang Kornet bacanya bukan Bedel. Jadi? Tapi E-nya dibaca semuanya E. Jadi Bedel. Bedel. Oh, thank you. Terima you, kasih Bedel ya. Nabil Bedel. Asbullah. Iya. Karena kita mendapatkan informasinya Bedel. dari yang ada di Singapura. Iya. Bedel. Aduh Bedel. dulu, Karinanya potetonya free banget tadi padahal dia berjalan bersama dengan alien loh. Berdamping-dampingan dengan Hylos, dia santai aja karena belum ada damage yang begitu besar yang emang masuk juga karena tubuhnya Potato punya satu little crab kali ini menambahkan lagi dari sisa dan juga goldnya. Sementara itu untuk Gear melindungi pergerakan dan membuat parameter agar untuk Potato bisa nyaman farming. Ya, tapi untuk dari early game kayak gini ya, ada Mercy bakal benar-benar bebas banget. Cuma permasalahannya adalah dia nggak boleh kena poking damage yang lumayan banyak, kena Renar. Karena ketika nantinya dia terkena sniping ya, dia bakal kemakan gampang banget dari Tapi dia kombonya dan bahkan masih ada satu bayang terakhir tadi membuat Hayabusanya masih survive di satu titik darah terakhir dan langsung recall. Walaupun 6 detik lagi bakal muncul tertime pertama. Dan kita lihat juga masih belum ada yang langsung nge-zoning. Ini cukup berbeda dari game-game sebelumnya. Kita pakai tertime pertama pun juga belum ada yang menjaga di setiap rumputnya dan lebih memilih untuk dapetin satu wave minion di area tengah untuk dapetin level keempatnya. Kita pakai Hylos yang sudah menunggu di satu rumput di sana. Potato yang sudah membuka. Elian langsung ke-stun. Luar depan win dikeluarkan. Tapi lihat ada JPL, ada Potato, ada Sheila. Masih santuy ya jadi Ghost Batway-nya dan bahkan Gear, what are you doing sendirian di area depan? Paling Starbug dan tampaknya ingin dapetin satu poin kill lagi pakai Hextad dan bisa first blood. Satu poin kill dan bahkan Gear-nya tidak bisa untuk di trade. Masih bisa hidup dan masih bisa selamat di sana Warai. Sebegitu kuatnya Gear, wah itu benar-benar 3 orang. Wow, duanya tumbang Mbak. ini momen dimana ternyata Sheila-nya juga melihat bagaimana potensi dari momen ketika Bedelnya tidak bisa melakukan trade ke arah seorang Gear yang masih punya cross monster dan bahkan Gear-nya benar-benar menggunakan hoki 1 bulannya kan. Cooldown dimulai dari detik ke 2 menit 58 detik. Yes. Dan ini yang sempat pengen aku mention sih soal combo Lolita dan juga Luoi ya. Jangan sampai nanti akan banyak yang merekam dan meniru di mana Diversion plus Numenon Blast-nya akan memberikan kejutan. Berarti Itu bakal selama apa lagi nanti mereka berada di dalam satu titik dan juga satu tumpuan yang bakal ditampol oleh Lolita. Tapi ini dia itemnya. ya item positionnya juga masih terlalu jauh, bahkan Gear-nya baru menuju ke arah Enchanted Talisman. Dan dari far away dia juga nggak bisa asal-asalan untuk jump in, masih jauh banget dari satu war. Pershidonya masuk dan bahkan langsung begitu saja, tapi Alien yang mendapatkan 1 poin kill-nya dan tampaknya harus di-reset kembali untuk turtle-nya. Masih mencoba untuk menjaga setiap rumput. Asmo yang masih punya ultimate turn rage yang belum dikeluarkan, masih mencoba untuk simbol aja menjaga pergerakan dari JPL. Apakah dia mau mengkontes dengan menggunakan Dominant Blast-nya? Dan tidak, ternyata hanya mengawasi saja dan langsung balik lagi ke arah belakang. Yap. Sementara itu sekarang ada 2 hero di area mid udah memberikan balasan juga, tapi JPL masih santai. Lolitanya belum mau mengeluarkan charge-nya juga, dilemparin balik sudah. Tapi sekarang dari far away masih nyaman untuk melawan farmingan Enchanted Talisman menjadi milik dari Gear. Akan semakin semena-mena lagi dari sisi jogetan. Jogetan sekarang ya. Benar, Stardust Dance-nya joget-joget itu enak banget. Bintang berdebu ya, dansa bintang berdebu ya Pak Pulung ya.
sekalian aja. Iya. Dan Faraway dia masih farming by the way dengan satu dari turtle buffnya dan masih punya absorb damage juga. Faraway by the way juga kali ini levelnya 7 ya, jadi benar-benar masih optimal untuk farm di awal game. Yes, masih benar-benar farming manja dari kedua junglernya dan bahkan Alien yang bukan baby Alien sudah mau request pathway-nya, hanya menunggu saja di sana santuy dengan regeneration darahnya menebakkan Hayabusanya dapat 1 point kill ke arah Lolita. Gila. Dan ini dia Hayabusa ketika dilepas untuk farmingannya, mobilitasnya dan bahkan untuk ganking-ganking yang bisa dilakukan hanya bermodalkan Quad Shadow dan juga clean-nya yang menjadi ancaman walaupun tidak masuk, ultimate juga belum dikeluarkan dan ada Amir yang mencoba untuk dapat 1 point kill dan bahkan tidak bisa digocek sama Beatrix-nya di rerumputan dan dapetin killing spree darah tambahannya. Wow, ini benar-benar Yunshi yang bukan di Shunshin. Bukan Pak, Yunshi beda. ini. Ini makronya begitu berjalan dengan begitu baik, tapi sekarang udah ada aksi pembalasan langsung dikeluarkan potetonya. Berhasil mendapatkan 1 player, tapi tidak mau lagi, dia mundur lagi pemain dari EVOS SG. Iya, itu dia combo dispersion rotation yang sangat memedihkan sekali dan bahkan memanjakan untuk dilihat dari combo yin yang-nya. Cuma untuk sekarang Paranoid lihat dia yang benar-benar harus diperhatikan dari tadi ya, untuk dari combo dan cancellation-nya selalu berhasil ke arah seorang JPL. Jadi JPL bisa di instant pick off juga. Cepat mungkin JPL harus mengamankan Athena Shield dan juga ke arah Radiant Armor karena makin lama Paranoid juga punya Cloak of Destiny dan makin lama dia akan memiliki itemization magical yang lebih mengerikan lagi. Yep, ini dia. Potato nyaman farming dari tadi. Tahu juga barusan udah dapetin purple buff pun masih ada. Esmeralda masih begitu kuat juga di lane-nya. Clean barusan di atas sana yang memang momennya itu, aduh, itu makronya jalan banget tadi tuh Pak. Mau langsung kemana nih? Mau langsung ke Berserker kah dari Adamir? Karena dia udah punya Lost Battle dan di sisi lain Yunshi-nya udah punya Blade of Despair. Dia akan menuju ke arah Athena Shield sepertinya. Melihat dari Potato, dia udah punya Cloak of Destiny dan bahkan kayaknya bakal jadi semi tank aja untuk saat ini. Cuma Seilah yang bakal jadi PR. Yes, Seilah dengan menggunakan Luyi-nya plus Vele juga akan bahaya sih dilihat game lihat. Buat Shadow sudah mulai masuk JPL ngedis karena yang salah, lihat Transform-nya, Windblade-nya juga damage terlalu besar tapi tampaknya langsung dibalaskan begitu saja. Justru hanya JPL yang tumbang dan Faraway masih bisa kabur dan ternyata triple kill didapatkan oleh Kentang Potato. Itu dia sebuah aksi teleport yang begitu baik ya. Mereka menebak kemana arah perginya Hayabusa. Inilah dia ultimate dari Luoyi. Pintu kemana saja. Diversion yang benar-benar ke tempat yang tidak diketahui Hayabusa yang kayaknya kok kalau jadi Hayabusa emang dia pengen dapetin skill Izardnya untuk dapetin darah. Yes, Iya. benar. Karena kan tiba-tiba sebagai jungler ya. Yes. Tapi tiba-tiba ada Potato. What? Dari tangan langsung ke sana? Oke. Dan tadi JPL-nya si team fight yang tadi ya, kalau misalkan kita lihat secara detail, dia nge-cancel satu wind blow dengan menggunakan Guardian Bulwark. Jadi nggak ada yang keangkat. Nggak ada yang keangkat. Nggak ada yang keangkat. Nggak ada yang keangkat. Itu dia kegunaan dari Guardian Bulwark Pak ya. Begitu banyak fungsinya Pak. Bener banget. Apalagi kalau ada Chang'e, terang tak tik tik terang tak tik tik meteor shower-nya itu kagak ada masuk itu damage-nya. Yes, dan Sebel bahkan banget ini Alien kayaknya nggak bisa berbuat banyak ya, apalagi dengan menggunakan Hylos-nya untuk saat ini. Mau nggak mau dia harus menunggu bagaimana Asmo dengan Tyrant Revenge-nya agar bisa melakukan setup yang lebih pasti. Yap, sebenarnya Asmo kali ini dengan satu pergerakan dari Kupranya. Mau kemana mau? Launching ball-nya udah langsung diaktifin. Belum ada Tyrant Defense tapi sekarang udah dicar. Tyrant Drag-nya langsung connect. Di bagian luar kalian meledak sudah. Nah untuk kali ini Alien yang seorang diri bagian depan akan mendengarkannya langsung ada untuk memberikan bantuan. Sementara itu lagi Gaby tersisa. Hylos yang berhasil dihancurkan. Namun Guardian Bulwark again and again JPL melindungi pergerakan rekan-rekannya. Gila sih, bermodalkan satu Guardian Bulwark dan itu membuat semua damage-nya dari Veil selalu saja di block dan bahkan tidak masuk ke arah Lolitanya bahkan teman-temannya di sekitarnya. Dan lagi-lagi Adamir membuat seorang Hylos-nya sedikit bernafsu sampai akhirnya dia flicker dan dapetin killing spree-nya.
Itu di bagian tengah sudah masuk ke dalam lingkaran yang begitu menyakitkan. Diversion rotation menjadi mimpi buruk untuk siapapun. Itu emang benar-benar jadi combo Yin yang mematikan banget. Apalagi dengan itemization kayak gini, Winter Truncheon makin lebih sulit lagi untuk di take down dari Seilahnya. Ini kayak benar-benar ngerti aku sekarang kenapa entah dari itemization dan positioning Seilah ini sulit sekali untuk ditangkap. Terbukti kayak Potato mungkin bisa lah dia untuk ditangkap, apalagi dengan itemization-nya yang mungkin akan mencikar hati Nasio. Tapi ini bakal jadi PR juga untuk Paranoid. Karena apa? Karena semakin lama nantinya game akan berlangsung ya kan, Paranoidnya nih emang benar-benar akan ngeburst kalau emang tidak ada item yang namanya Magic Resist dari EVOS SG. Tapi kalau udah ada, wah itu yang bakal jadi PR. Walaupun ada JPL juga di depan sana dengan Guardian Bulwark. Ya sudah dijaga dengan sangat baik dari anak-anak EVOS SG untuk setiap vision yang ada, setiap rumputnya. Sudah ada informasi pastinya JPL yang sudah tahu posisi dari Kufranya sudah mulai muncul kembali, mencari letak di mana mereka bersembunyi dan bahkan kembali melakukan split push. Dan ini PR-nya sekarang dari Adam nih, mungkin ini akan menunggu lagi, mendelay lagi karena masih dalam cooldown ya. Di 14 menit lagi untuk flicker berikutnya. Ponselnya pun belum bisa memberikan hasil apapun karena barusan setelah dia melakukan itu masih agak bingung ya kan. Mau pergi ke arah mana, mau lompat ke arah mana dengan cara defense-nya, sementara JPL tadi terlihat sedikit wujudnya di arah yang berbeda. Ada Glorious Pathway, dia pergi, dia memancing alien mencoba untuk memecah aja. Ini gokil sih di menit 10.46 ya. Itu turret bawah dua-duanya masih ada. Sebagai EXP laner. Iya loh, ini belum ada yang pecah. Kita pakai langsung menuju ke Lord yang terhormat. Sudah mulai dicicil sama anak-anak EVOS SG. Farway yang mungkin saja menunggu momen yang tepat. Tapi lihat diversionnya tiba-tiba ke arah belakang. Konsil yang ngincar ke arah belakang. Dan surprise Father. Satu orang tumbang dan bahkan menuju double kill. Lihat ke arah Kufra. Alien yang bukan baby alien. Lihat satu orang, tidak ada flicker. Baru dikeluarkan sekarang. Dan bahkan kita lihat 3 orang tersisa. Paranoid. Apa yang kamu lakukan? Menyumbangkan nyawa tambahan. Yang tersisa 2 orang saja dari tim battle. Wow, lewat satu diversion begitu indah 3 orang. Walaupun harus mengorbankan Potato, di mana Potato yang menjadi korban juga, tapi setidaknya dengan adanya 3 player yang hancur kayak begini akan ada momen lain yang tercipta, bro. Yes, inilah dia instant replay by Samsung Galaxy A52s 5G. Bagaimana diversion yang indah banget. Nggak ada siapapun di sana. Dan Seilah membuktikan bahwa dia adalah mid laner yang harus dan bahkan patut untuk diperhitungkan. Walaupun hitungannya dari segi strategi ya emang dia bawa Lolita, emang dia eksekutornya Karina. Tapi bagaimana Seilah membuka hal tersebut dan menjadi sebuah possibility dan bahkan kemungkinan juga untuk memenangkan tim fight dari Bedel. Dan ini yang menjadi jawaban dari EVOS SG. Mereka sekarang bakal leading goal dan akan menuju ke arah Howard yang pertama yang sudah dia. Yes, sudah mulai masuk satu persatu daerahnya, juga sudah mulai berkurang cukup banyak. Ketika konsil dilakukan, JPL dengan flickernya juga sudah mulai muncul. Mau ke arah mana? Dikejar ke arah mana? Semua hati-hati, mundur semuanya. Tarik ulur yang terjadi dari Gear. Melompat sendirian, tidak ada follow dan tidak berhasil untuk dicuri karena Hylasnya juga di depan. Alien, hati-hati, kamu tidak ada kemungkinan untuk nge-flick karena masih dalam cooldown. Farway sudah melakukan ultimate ke arah 2 orang, berbagi damage-nya. Tidak ada bayangan kembali. Farway, damage-nya terlalu menyakitkan dan tampaknya masih bisa hidup. Iya, semua tidak ada yang melihat untuk Tyrant Revenge-nya. Tidak terkena siapa, tapi Gear. Lagi-lagi Gear tiba-tiba datang dan langsung menumbangkan ke arah sana Farway. Wah, dan benar untuk kali ini coba lihat pergerakan dari JPL tadi membayangi kemana Asmo mau pergi. Gak bisa nge-charge dari Terra Defense untuk mendekati ke arah rekannya, tapi itu adalah hal yang sangat-sangat baik dilakukan oleh JPL guna membuat perimeter sekaligus agar tidak ada yang bisa maju ke bagian depan dan Lordnya menjadi milik dari Poses. Ya ini free banget sih, kayak gearnya dia nahan di bagian dalam jungle, and then di bagian gerbang jungle-nya ada JPL. Siapapun yang lewat bakal ketahuan, dan kali ini JPL-nya juga udah lebih ready. Apalagi flickernya ini belum digunakan sama sekali. Bisa banget untuk bikin momen, entah dengan diversion mungkin dia tinggal minta tolong Seilah ke belakang, dia Numenon Blast ke arah yang berlawanan, and then dia pakai ketika nanti dia udah melakukan teleportasi. Ini bakal jadi sebuah combo combro next level seharusnya ketika bakal connect. Seilah, itu bagus banget ini. Nunggu nih, kelihatan Karina sendiri tapi masih gak connect dong, gak nyampe, kehalang tembok ya.
Yes, terlalu jauh range-nya. Dan bahkan dari Hylos-nya memilih untuk pulang, tidak ingin mendapatkan satu turretnya, lebih dilepas ke arah minionnya saja yang berjuang untuk dapetin satu turret di bawah. Sudah menuju ke arah atas dari Lord-nya. Belum mengeluarkan skillnya, tapi Asmo sudah melakukan revenge-nya. Gear mempop up untuk Valenstar Moon ke arah belakang dan mengenai satu orang Yunci-nya. Tapi kita DP satu besar dari Kufra yang sumbang. Warway, satu bayangan ke arah depan, tapi mana sedikit energi sedikit bahkan dari MJPL yang masih bisa survive. Dan kita lihat hanya satu orang saja yang berhasil di trade kill, dan itu adalah player yang terpenting, yaitu Adamirnya, damage dealer-nya dari seorang Clean. Yap, clean-nya berhasil diambil di tengah-tengah pertempuran lewat. Ada pergerakan dari Pale tadi yang begitu baik hingga bisa Ultinya mengantarkan si Beatrix damage-nya. nggak sih dia tadi? Enggak, itu ultinya Cell. Kenapa Combo sama si... Windstone? Oh, oke. Windstone itu di tengah-tengah. Dan tidak ada yang Windstone, melihat ya. lagi bagaimana Windblade serta Windblow-nya yang benar-benar langsung mengeksekusi ke arah Lord. Makanya di sini untuk Adamirnya juga kayaknya udah mulai harus respect ke arah, entah sih, aku mikir ke Athena Show. Karena untuk beberapa pemain mungkin sebagai marksman ya, dia akan lebih mengincar ke arah Roscoe Meteor. Oke. Gimana? Iya, gara-gara minion Pecah. didorong. Kenapa begitu? Gua nggak tahu dia tiba-tiba tadi langsung pecah karena minion. Ini harus mau Adamir. Lihat tuh. Oh, Lihat damage. Blow. all in the boss. Dan bahkan Windstorm walaupun tadi ada flicker, tapi tampaknya nggak bisa menyelamatkan diri dari JPL. Yang harus mulai respect terhadap damage dari seorang Apale. 3 ultimate ya barusannya, tapi konselnya sekarang diaktifin loh. Konsil? Sampai bakal dikejar. Sementara itu tadi Konsilnya. konsilnya tidak terlalu connect ke arah Luye, dan Luye pun selamat. Ingin mendapatkan lagi karakter tapi ternyata tidak. Dia balik lagi ke titik semula. Ada purple buff yang siap dia ambil, tapi Asmonya harus menanggung begitu sakitnya, begitu perinya damage yang dihasilkan oleh Adamir, di mana punggungnya pasti udah bolong sekarang. Mulai maju ke bagian depan, tapi Shadow Killer terlalu memaksakan karena damage-nya akan terbagi. Dia akan pergi ke arah mana? Selamat sudah kali ini. Yes, tapi tidak ada Poseidon lagi. Lihat Karina nih, Karina. Halo, bisa top server. Masih bisa cabut dan nampaknya dibalikin lagi sama Hayabusanya. Mencoba untuk digocek begitu saja karena masih ada satu bayangan cukup jauh dari seorang Hayabusa. Tapi harus berhati-hati lagi. Bertemu dengan Karina dan bahkan lihat darah Hayabusanya langsung 1/4. Tidak ada ultimate, tapi kita lihat. Oh, halo, di Winter Crisis dari Sayla. Dan bahkan itu membuat Divaja terbalik dan membuat keadaan untuk ada lagi potensi kembali lagi-lagi terluar itu dari gearnya. Winter Trajan yang kedua dari Sayla masih bisa hidup dan masih bisa dapetin satu poin killnya dari seorang JPL. Masih sada aja sendirian alien. Mau kemana bang? Masih selamat loh dia. Tapi hanya seorang diri mempertahankan dengan mentalnya yang terbuka. Apa yang bisa dia Udah lakukan? bisa. Sepertinya ini akan menjadi kemenangan pertama untuk EVOS Edgy, di mana untuk alien memang ada shutdown di sana. Tapi sekarang 1-0 untuk EVOS Dan Edgy. Yin Yang, ketika Yin Yang ya, nggak cuma nambahin burst damage yang sebegitu wahnya dari lu.